Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tsumma amma ba'du. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang as-sirah an-nabawiyah. Sekarang kita membahas tentang kejadian ataupun juga apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW menekan perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poin penting dalam perjanjian Hudaybiyah adalah terjadinya gencatan senjata antara Quraisy dengan kaum muslimin. Yang sebelumnya mereka terlibat konflik lebih dari 15 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 6 tahun di kota Madinah. Ya, jadi berapa tuh? 19 tahun, ya. Walaupun eskalasinya baru terjadi pada tahun ke-7 setelah mulai menerima wahyu, ya. Jadi ada sekitar 13 tahunan terjadi konflik yang tidak berkesudahan, ya. Tapi konflik tersebut kemudian mereda dengan ditekennya atau ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah, di mana poinnya salah satunya adalah terjadinya gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Dan direncanakan gencatan senjata itu terjadi 10 tahun. Ya, 10 tahun. Hadirin rahimakumullah, ketika belum terjadinya perjanjian Hudaybiyah atau tidak adanya gencatan senjata, Islam berkembang. Penduduknya atau pemeluknya tambah banyak. Ya. Tetapi potensinya sebenarnya untuk melebar, untuk meluas, ya, mendapatkan pengikut lebih banyak, itu jauh lebih besar dari keadaan waktu sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena selama ini Quraisy selalu merintangi dan menghalang-halangi orang, ya, ataupun program-program dakwah. Mereka kadang terlibat langsung memerangi kaum muslimin, menyibukkan kaum muslimin. Lihat apa yang mereka perbuat di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, ya. Dan mereka juga adalah orang-orang yang terlibat langsung atau tidak langsung menghalang-halangi jalan dakwah. Ya, tidak langsung maksudnya mereka memprovokasi ataupun juga suku-suku di luar mereka, di luar kaum muslimin, di luar orang Quraisy. Tapi memerangi kaum muslimin dengan dalih bahwa mereka memiliki kesetiaan kepada Quraisy. Ketika Quraisy bermusuhan dengan kaum muslimin, mereka pun ikut memusuhi Islam. Inilah yang terjadi ketika 70 orang sahabat para penghafal Al-Quran, 70 orang di antara mereka dibantai di sebuah tragedi yang disebut dengan tragedi Bi'ar Ma'unah, sumur Ma'unah. Ya. Nah, ketika ditekannya terjadi perjanjian Hudaybiyah ini, berarti ada kelapangan luar biasa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Mereka lebih bisa konsentrasi terhadap program-program dakwah, ya, meluaskan dakwah, mengumumkan dakwah ke khalayak ramai tanpa khawatir Quraisy akan menghalang-halanginya. Karena kita tahu, ya, sebenarnya Quraisy ini sudah tidak memiliki kemampuan untuk berperang, tetapi nama harum mereka, nama mulia mereka di tengah-tengah orang-orang Arab itu masih disegani. Ya, ketika mereka mengatakan netral, tidak terlibat apapun, ini peluang besar. Maka ini dimanfaatkan betul oleh Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya. Tidak menunggu lama, perjanjian Hudaybiyah diteken di bulan terakhir di tahun ke-6 Hijriah. Maka pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, ahli sejarah Al-Mansur Furi mengatakan Nabi langsung mengirimkan surat-surat dakwah. Ya. Beliau langsung melaksanakan korespondensi dakwah kepada setiap penguasa-penguasa besar yang berada di daerah Jaziratul Arab maupun di luar Arab. Ya. Sebagai pengumuman adanya Nabi yang diutus, pengumuman risalah dan ajaran Islam. Ini kan tidak terlalu lama, ya, langsung
Ya, inilah yang disebutkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza faragta fansab. Ya, jika engkau telah selesai terhadap suatu urusan, maka bersegeralah pada urusan yang lain. Beliau kumpulkan para sahabat, ya, membuat konsep surat dakwah, lantas disepakati, ditandatangani, lantas diutuslah para sahabat untuk menyampaikan surat tersebut. Ada lebih dari 10 surat dakwah dikirimkan Nabi kepada penguasa-penguasa, raja-raja, kaisar-kaisar yang ada ketika itu, yang beliau ketahui. Ya. Di mana surat ini dikonsep terlebih dahulu sebaik-baiknya, ya, apa isinya, lantas kemudian ditandatangani oleh beliau, distempel oleh beliau. Ya. Surat ini kalau kita baca, ya, sebagian surat ini bisa kita lihat atau bisa kita dapatkan manuskripnya di Museum Nabi Muhammad SAW yang berada di kota Istanbul. Ya, namanya Museum Topkapi. Ya, Topkapi. Di sana banyak sekali peninggalan Nabi Muhammad SAW yang diamankan, ya, oleh kekhilafahan Utsmaniyah demi menyelamatkan ketika itu, karena sering di Mekah dan Madinah terjadi konflik, sehingga Khalifah Utsmaniyah ketika itu membawa peninggalan-peninggalan Nabi tersebut ke Istanbul. Ya. Nah, surat-surat itu memiliki kesamaan. Ya, pertama, surat itu ditulis diawali dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, di situ disebutkan gelar Rasulullah dan juga disebutkan surat itu ditujukan kepada siapa. Ya, jadi surat itu misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Makaukis azimu Misra. Ya. Ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Makaukis azimul Misr, ya, yaitu raja Mesir. Ya. Kemudian surat itu juga dimulai dengan ucapan salam. Tapi bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena itu adalah salam khusus bagi orang-orang yang beriman. Tapi kata salamnya adalah assalamu ala manittaba'al huda. Assalam ala manittaba'al huda. Ya. Kemudian surat itu juga menjelaskan tentang ajaran Islam. Yaitu bahwa Islam adalah agama tauhid, agama yang menyerukan peribadatan hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Ya. Kemudian penjelasan siapa itu Rasulullah, bahwa beliau adalah nabi yang diutus dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga dijelaskan tentang konsekuensi dari raja-raja itu jika tidak mau masuk Islam. Ya, surat itu isinya di akhirnya adalah aslim taslam. Masuk Islamlah Anda, niscaya Anda akan selamat. Kalau Anda tidak mau masuk Islam, maka Anda menanggung dosa seluruh penduduk Anda. Ya, kurang lebih isinya seperti itu. Tapi ada kekhususan-kekhususan, misalkan surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW kepada Najasyi ada kekhususan. Nanti kita baca. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian surat itu juga diberikan stempel. Tadinya surat itu tanpa stempel. Para sahabat yang berasal dari Quraisy, mereka terbiasa melanglang buana, termasuk melakukan korespondensi. Ya. Sehingga mereka mengusulkan, ya Nabi, ketika kami mengirimkan surat kepada raja-raja dahulu, mereka tidak mau menerimanya kalau tidak ada stempelnya. Ya. Jadi kita harus membuat stempelnya. Anda harus membuat stempelnya. Akhirnya disepakati, dibuatlah stempel yang berasal dari perak dan berbentuk cincin. Nabi cukup mengenakannya, kemudian membubuhkannya pada tinta, lantas diteken pada surat itu. Ya. Stempel itu terdiri dari 3 baris kata. Ya, yaitu Muhammad Rasulullah. Ya, tetapi penulisannya, ya, lafaz Allah didahulukan. Jadi lafaz Allah, ya, kemudian yang tengahnya Rasul, ya, kemudian yang ketiganya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bacanya gimana? Bacanya Muhammad Rasulullah. Tidak dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah salah. Ya. Kenapa kok harus nama Allah di atas? Itu adalah sebagai ta'dib,
sebagai adaban, ya, sebagai adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menempatkan lafaz Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluknya. Ya, jadi kata-katanya Allah, Rasul, Muhammad, bacanya Muhammad Rasulullah. Gitu. Ya, dimulailah pengiriman surat itu. Masing-masing para sahabat diminta untuk mengantarkan. Amr bin Umayyah Ad-Damari diminta untuk mengirimkan surat kepada Raja Habasha yang bernama Najasyi Al-Asamah. Ya. Kemudian ke Mesir Nabi Muhammad SAW mengirim Khatib bin Abi Balta'ah. Ya. Kemudian kepada Raja Kisra, Nabi Muhammad SAW, Raja Kisra Parsi, itu mengirim Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Ya. Kemudian kepada raja yang lain, yaitu raja atau kaisar Romawi, Nabi Muhammad SAW itu mengutus sahabat yang lainnya. Ya, sehingga yaitu Nabi Muhammad SAW mengutus seorang sahabat Nabi, nanti kita sebutkan namanya. Ya, baik, kita coba bahas beberapa surat di antaranya. Nabi mengirimkan Amr bin Umayyah Ad-Damari radhiyallahu an kepada Raja Najasyi. Ya, surat itu berbunyi, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Azimun Najasyi, yaitu Azimul Habasyah, kepada Raja Habasyah Najasyi. Ya. Disebutkan, Assalamu ala man ittaba'al huda, amma ba'du. Aku memuji bagi Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah selainnya. Dialah penguasa yang suci, pemberi kesejahteraan, pemberi perlindungan. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah Ruh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang suci, baik dan menjaga kehormatan dirinya. Lalu dia mengandung Isa dari ruhnya dan tiupannya, sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya. Aku menyeru Tuhan kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya dan senantiasa menaatinya. Hendaklah Tuhan mengikuti aku, beriman kepada apa yang diberikan kepada aku. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Aku menyeru Tuhan dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sudah mengajak dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku, kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Nah, surat ini dikirimkan oleh Abu Umayyah. Ketika menerima surat ini, Najasyi ketika itu meletakkan surat tersebut di hadapan mukanya dan menangis. Lantas dia menuliskan surat balasan yang isinya adalah bahwa telah sampai surat Tuhan kepada aku. Demi Allah aku bersaksi, apa yang Tuhan bilang tentang Isa itu tidak berbeda dengan apa yang aku yakini. Maka saksikanlah Tuhan, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Tuhan. Ya, di situ Najasyi menyatakan keislamannya. Dan di situ juga Najasyi menyalahkan ataupun menjelaskan tentang bahwa para sahabat, sekitar 80 orang sahabat yang telah berhijrah bertahun-tahun sebelumnya dalam keadaan aman, dijamin keamanannya. Ya, oleh Najasyi. Surat itu dibawa oleh Amr bin Umayyah Ad-Damari ke Madinah. Ya. Beberapa bulan setelah diterimanya surat tersebut, Nabi mendapatkan kabar bahwa Najasyi telah wafat. Maka Nabi ketika itu setelah terjadinya perang Khaybar, itu mendirikan salat jenazah atau salat gaib untuk Najasyi. Ini menunjukkan Najasyi itu muslim, sudah masuk Islam. Ya, tetapi dia menyembunyikan keislamannya sehingga ketika dia meninggal dunia dan para sahabat yang sudah berhijrah ke Habasyah sudah pulang lagi, ya, dia tidak ada yang menyolatkan. Maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Khaybar menyolatkan Raja Najasyi. Ya, sebagai bukti, ya, bahwa dia seorang muslim dan dia mendapatkan hak, yaitu disolatkan jenazahnya. Hadirin rahimakumullah, setelah itu Nabi mengirimkan surat kedua kepada pengganti Najasyi. Hanya tidak diriwayatkan atau tidak disebutkan bagaimana hasilnya surat kedua tersebut. Ya, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengirim Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu kepada Raja Muqawqis di Mesir.
seorang penguasa dari kalangan Kipti. Ya. Dia kirimkan surat tersebut, isinya sama. Menjelaskan tentang Rasulullah diajak masuk Islam, ya, dan harus menanggung dosa akibat ketika dia tidak mau beriman. Ya. Maka Khatib bin Abi Balta'ah memberikan nasihat tambahan. Ya, dia katakan, wahai Tuan, sesungguhnya orang sebelum Tuan, penguasa sebelum Tuan, itu ketika diberikan peringatan dia tidak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum dia. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia dan diteruskan siksaannya sampai hari kiamat. Maksudnya Fir'aun. Karena Fir'aun berasal dari Mesir dan penguasa Kipti. Ya. Oleh karena itu wahai Tuhan, ambillah pelajaran dari dia. Jangan sampai Anda angkuh, sombong, sehingga orang-orang setelah Anda, penguasa setelah Anda akan mengambil pelajaran dari apa yang akan Anda dapatkan. Diberikan nasihat seperti ini, Muqawqis kemudian berterima kasih dan berjanji akan memikirkannya. Tetapi dia menyambut baik seruan dari Nabi Muhammad SAW maupun dari Khatib. Maka sebagai bentuk hubungan baik, ketika itu Muqawqis memberikan 2 hadiah kepada Nabi. Hadiah pertama adalah seorang budak wanita yang paling baik, yang paling cantik, ya, yang paling menawan dari kalangan Kipti. Namanya Maryah Al-Kiptiyah. Yang kedua, seekor keledai jinak, ya, yang sangat bagus yang berasal dari Mesir. Dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maryah ini kemudian dimerdekakan dan diambil istri oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara keledai itu dipelihara oleh Nabi Muhammad SAW dan diberi nama dengan nama Duldul. Ya, nama Duldul. Gitu. Ya, ini surat kepada Muqawqis. Surat yang ketiga dikirimkan oleh Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi kepada Raja Kisra yang ketika itu namanya adalah Syahinsyah. Ya. Satu riwayat mengatakan Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi itu tidak mengirimkannya langsung kepada Raja Kisra, tapi dia kirimkan melalui penguasa yang tunduk kepada Persia. Ya. Raja itu adalah berasal dari Yaman, namanya Bazan, kerajaan Bazan. Ya. Maka kerajaan Bazan ini menyampaikan surat itu kepada Kisra. Dibaca dan diterjemahkan. Apa yang dilakukan oleh Syahinsyah Kisra, penguasa Persia ini? Diambilnya surat itu, direnggutnya surat itu, lantas disobek-sobek. Sobek-sobek. Ya. Terus dia mengatakan, seorang budak hinaku yang berasal dari wilayah kekuasaanku, berani-beraninya dia menyebutkan namanya sebelum namaku. Seorang hamba sahaya hina, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dia menunjukkan itu kepada Nabi Muhammad SAW, yang berasal dari kekuasaan, dari wilayah kekuasaanku. Karena dia masih menganggap Jazirah Arab semuanya milik dia. Ya. Itu tega-teganya atau berani-beraninya dia menyebut namanya sebelum namaku. Dari Muhammad Rasulullah ila Kisra Parsi. Ya, dan ini menurut dia adalah sebuah kedurhakaan. Dirobek-robek surat itu. Kepada Raja Dajjal dia katakan, sekarang aku perintahkan kepadamu, kirim 2 prajurit terbaikmu kepada orang tersebut, bawa dia kemari. Ambil prajurit itu, yang terbaik, bawa dia. Maksudnya apa? Dibawa paksa, diseret paksa. Ya. Sampai kabar itu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Kisra merobek-robek surat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW mendoakan Kisra Parsi. Beliau berdoa semoga Allah merobek-robek kekuasaannya sebagaimana dia merobek-robek surat itu. Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya sebagaimana dia merobek-robek surat itu. Ya. Datang 2 prajurit terbaik dari Raja Bazan. Bazan itu wilayah di Yaman, ya.
datang ke Madinah untuk menjemput Nabi. Ya. Menjemput paksa Nabi Muhammad SAW untuk dihukum mungkin menurut Kisra. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian bukan utusan, ya, tentu ada konsekuensi kalian yang demikian. Berarti memerangi, mau jemput paksa, mau ambil paksa, mau tangkap paksa. Kalau orang memerangi sudah jelas harus diperangi lagi. Ya, halal untuk dibunuh. Ya, tapi kata Nabi, kalau karena kalian utusan, ya, maka aku tidak akan lakukan itu. Ya. Sabarlah kalian, aku akan berikan jawaban urusan kalian besok hari, insya Allah. Ya, jangan terburu-buru. Besok hari datang lagi, aku berikan jawabannya. Akhirnya 2 prajurit Bazan itu kemudian pergi dan dia akan datang besok hari. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi karena jaraknya itu ratusan kilometer ke tempat wilayah dia dari kota Madinah. Apalagi ke Kisra. Gitu. Tetapi rupanya Allah Subhanahu wa taala menjalankan lain. Ya. Tiba-tiba di malam hari itu terjadi huru-hara di kekuasaan Parsi. Terjadi pemberontakan, bahkan terjadi kudeta. Ya. Sahinsah ketika itu yang menjadi kaisarnya itu dikudeta oleh anaknya sendiri yang bernama Syirawi. Bukan hanya direbut kekuasaannya, bapaknya pun dibunuh. Ya, Syirawi ketika itu anak dari Sahinsah ini itu mengadakan kerjasama dengan kekuasaan Romawi, musuh bebuyutannya, musuh besarnya. Ya, sehingga punya kekuatan dan kemudian menyerang balik bapaknya. Matilah bapaknya, tumbanglah dan hapuslah kekuasaannya. Besok harinya 2 utusan Raja Bazan ini datang kepada Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang memerintahkan kalian sudah nggak ada. Maksudnya orang yang memerintahkan kalian untuk membawa saya ke sana sudah mati, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Anda tahu? Beliau mengatakan bahwa terjadi kudeta semalam, ya, sehingga yang meraih kekuasaan sekarang adalah anaknya. Ya, kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda cek kepada raja Anda, yaitu Raja Bazan. Maka 2 orang ini kemudian kembali ke kerajaan Bazan dan menceritakan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Raja Bazan itu kemudian mengaminkan, membenarkan peristiwa itu, padahal itu adalah baru saja terjadi semalam atau hanya selisih 1 malam saja. Dulu nggak ada telepon, nggak ada HP, nggak ada JNE, nggak ada. Ya, nggak ada yakin esok sampai kabar, nggak bisa. Ya, tapi langsung sampai kepada Nabi. Dan ini mengagumkan buat kerajaan Bazan sehingga mereka totalitas semuanya masuk Islam. Ya, masuk Islam. Nah, kita kembali lagi kepada kudeta yang dilakukan oleh anaknya ini, Syirawi. Berkuasa dia. Tapi yang berkuasa sebenarnya bukan dia. Yang berkuasa adalah Romawi. Kenapa? Begitu selesai dia diangkat, ya, dia langsung mengadakan perjanjian dengan Romawi yang ketika itu kaisarnya bernama Heraklius. Isi perjanjian itu adalah wilayah-wilayah Romawi yang dikuasai oleh Persia itu harus dikembalikan kepada Romawi. Ya, karena dia dibantu, ya, tidak ada makan siang gratis, tidak ada sesuatu yang gratis. Ya, itu harus diserahkan kembali kepada Romawi dan diserahkan hari itu juga kepada Romawi. Hal ini membuat raja atau kaisar Romawi itu senang. Ya, dia mengadakan syukuran dan Romawi adalah kekuasaan Nasrani. Ya, mereka langsung mengadakan syukuran dan pesta di Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis tidak terlalu jauh dari Madinah. Nabi mengetahui itu lantas mengirimkan seorang sahabat untuk mengirimkan surat dakwah kepada Heraklius. Ya, yang berada di Baitul Maqdis. Sedang pesta, sedang menerima ucapan selamat dari kabilah-kabilah ataupun juga kerajaan-kerajaan yang lain. Termasuk wakil dari Quraisy, Abu Sufyan bin Harb al-Umawi itu datang sengaja untuk memberikan selamat kepada Raja Romawi. Ya. Kemudian utusan Nabi Muhammad SAW datang untuk mengirimkan surat dakwah. Ya. Yang lain mengucapkan selamat, Nabi nyuruh dia masuk Islam. Kaget dia. Ini siapa orang ini? Ya.
Kok dia berani-beraninya mengajak dia masuk Islam, ya? Kemudian kalau nggak masuk Islam, seluruh penduduk Romawi dia tanggung dosanya. Ya. Maka ketika itu dia perintahkan siapa yang lebih mengetahui tentang orang, ya, yang mengirimkan surat ini, tolong datangkan kepada saya. Pengawalnya bilang, kemarin baru saja datang kepada Anda seorang yang sangat dekat dan dia berasal dari kabilah atau suku yang sama, yaitu orang Quraisy, Abu Sufyan. Ya. Kata Heraklius, panggil dia ke sini. Dipanggillah Abu Sufyan. Ya, ini dengan penerjemah karena beda bahasanya. Abu Sufyan berbahasa Arab, Heraklius berbahasa Ibrani atau bahasa Romawi. Ya. Terjadilah dialog di antara mereka. Ya. Dia katakan, siapa di antara kalian, kan orang Quraisy datang banyak kan? Ya. Yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan orang yang mengirimkan surat ini. Kata Abu Sufyan, tidak ada yang lebih dekat hubungan kekerabatannya antara saya, di antara kami melebihi saya. Karena Abu Sufyan ini, ya, ini adalah sama-sama dari keturunan Qusay bin Kilab, pendiri kota Mekah. Qusay itu punya 2 anak, ya. Ada anaknya namanya Abdul Dar, ada namanya Abdul Manaf, ya. Dari Abdul Dar ini kemudian melahirkan satu anak yang namanya Umayyah, ya. Dari Umayyah inilah kemudian muncul satu keluarga besar kuat di Mekah namanya Bani Umayyah. Dan Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Ya, sementara Abdul Manaf itu punya anak-anak. Ya, ada namanya Hashim. Hashim kemudian melahirkan ataupun punya anak namanya Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib kemudian punya Abdullah. Abdullah punya Nabi Muhammad SAW. Jadi kakek keempat mereka itu saudaraan. Jadi dia sepupu Nabi Muhammad SAW. Ya, saya yang lebih dekat. Ya. Kata Heraklius, saya mau tanya kepada Anda beberapa hal tentang laki-laki ini. Tolong jawab dengan jujur. Ya, saya jawab. Ya. Dia tanya, bagaimana menurutmu nasab orang ini? Apakah dia termasuk orang yang memiliki nasab baik atau tidak? Kata Abu Sufyan, di antara kami tidak ada yang nasabnya yang lebih baik melebihi kebaikan nasab orang itu. Nasab Nabi Muhammad SAW. Oh ya, gitu. Ya. Kemudian, apakah pernah ada dalam sejarah dia atau dalam riwayat hidup dia, kalian pernah dapatkan dia itu berkhianat? Tidak pernah. Ya, bahkan dia digelari Al-Amin oleh rakyat kami, oleh penduduk kami, oleh masyarakat kami. Ya. Kemudian, bagaimana pengikutnya? Apakah mayoritasnya adalah rakyat biasa? Ataukah orang-orang tertentu, orang-orang elit? Ya, bagaimana? Ya, dijawab oleh Abu Sufyan, kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang lemah. Ya, yang tidak punya backing, yang tidak punya kekuasaan. Bagaimana? Kemudian dia tanya lagi, pengikut-pengikutnya itu setelah jadi pengikut dia, adakah yang keluar dari ajarannya? Keluar dari agamanya karena membenci agamanya? Kata Abu Sufyan, enggak ada kayaknya. Enggak ada orang yang ikut agamanya lantas kemudian keluar karena benci kepada ajaran agamanya. Enggak ada. Kalau murtad ada. Mereka yang sudah masuk Islam lantas murtad itu ada. Ya, di antaranya ada yang namanya Abdullah bin Abi Sarah. Ya, Abdullah bin Abi Sarah ini dia masuk Islam 1 tahun, ya bukan 3 tahun mungkin ya. Masuk Islam, berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, lantas murtad, balik ke Mekah. Ya, kenapa dia murtad? Karena dia ingin mendapatkan kedudukan, lantas Nabi tidak memberikan kepadanya kedudukan, sehingga dia akhirnya murtad. Bukan karena benci Islam, bukan. Ya, maka Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Bagaimana peperangan antara kalian dengan dia? Ya kadang kami menang, kadang kami kalah, kadang dia menang, kami kalah. Ya, begitulah gantian. Kata Abu Sufyan cukup. Kata Heraklius cukup. Saya sudah membaca ya tentang akan datangnya kehadiran seorang nabi. Ya, kalau aku tanyakan kepada kalian bagaimana nasabnya, kalian jawab nasabnya terhormat. Demikianlah para nabi. Aku tanya kepada kalian, ya, apakah penduduknya, apa meluknya itu adalah orang lemah? Iya, orang lemah itulah para nabi.
Pernahkah dia berdusta atau berkhianat? Kalian ucapkan tidak pernah. Demikianlah para nabi, tidak berkhianat, tidak berdusta. Kalau apa yang engkau ucapkan itu semuanya benar demi Allah, dia akan merebut tempatku, duduk tempatku berdiri saat ini. Akan direbutnya. Ya, tiba-tiba ketika itu Heraklius mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget orang-orang, termasuk para pengawalnya kaget. Ya, ini apa-apaan kasar kita. Bahkan mereka sudah siap untuk mengangkat senjata memerangi, mengkudeta Heraklius. Ya, lantas ditenangkan oleh Heraklius, dibawa ke tempat yang tersembunyi. Dia katakan, tadi saya cuma pura-pura untuk menguji iman kalian. Rupanya iman kalian kuat. Gitu ya. Kemudian kepada utusan Nabi dia lain lagi bicaranya. Dia bilang, ya sebenarnya saya ini sudah bersahadat. Tapi karena saya takut kedudukan saya diambil oleh orang-orang itu, maka saya bilang itu berdusta. Maka utusan Nabi Muhammad SAW ini mengabarkan kepada Nabi peristiwa, rangkaian peristiwa itu. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Apa komentar Nabi? Dia katakan, Heraklius itu sudah berdusta. Jangan dipercaya. Dia sedang berdusta untuk mengamankan posisinya. Gitu. Ya. Nah, demikian. Heraklius nggak masuk Islam. Ya. Tapi dia tahu ciri-ciri Nabi. Dia tahu kebenaran Nabi. Tetapi karena hawa nafsunya yang ingin mempertahankan kekuasaannya, ya, dia terhalang dari hidayah. Ya. Tidak ada yang frontal ketika menghadapi surat-surat Nabi itu kecuali beberapa orang. Ya. Minimal semuanya mereka itu netral, menerima baik sambutan itu tapi belum mau masuk Islam. Kenapa? Karena tadi, ya ada bahkan, ya, Nabi mengirim surat kepada Raja Yamamah yang bernama Musailamah. Ya, dibaca surat tersebut dikirimkan balasan. Apa balasan? Musailamah, ya, dia jawabkan, dia tuliskan, ya, bahwa surat Anda telah nerima, saya telah terima. Bahwa Anda adalah Rasulullah seperti halnya saya juga adalah Rasul Allah. Ya. Dan dia menawarkan pembagian posisi, pembagian kekuasaan. Karena dia menganggap dirinya Rasulullah, ya, dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan dia adalah Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah yang tukang dusta. Ya. Maka Nabi memerintahkan untuk memeranginya, tapi karena kesibukan peperangan ini baru selesai di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, terjadi perang antara kaum muslimin dengan kerajaan Yamamah, ya, yang dipimpin oleh Musailamah dalam sebuah perang besar disebut dengan perang Yamamah. Gitu. Yang lainnya rata-rata netral. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, surat-surat ini, ya, walaupun singkat tapi jelas memberikan kehebohan di seluruh santero dunia. Ya, menjadikan preambel sebuah pembukaan untuk masuk kepada pintu-pintu dakwah yang lebih luas lagi. Ya, Nabi mengirimkan surat itu syukur-syukur mereka masuk Islam. Kalau pemimpinnya masuk Islam lebih gampang, rakyatnya masuk Islam. Tapi kalaupun tidak masuk Islam, ya, minimal informasi tentang kehadiran Rasulullah, inti ajaran Islam itu sudah tersebar. Ya, tinggal saja bagaimana pendekatan atau program-program dakwah yang selanjutnya dikirimkan oleh Nabi Muhammad SAW atau khalifah-khalifah yang sesudahnya. Ya, dan terbukti, ya, hampir semua surat yang dikirimkan kepada kekaisaran-kekaisaran itu di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, wilayah-wilayah itu tertaklukkan. Ya, Mesir takluk di zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar. Ya, kemudian Syam, tempat ketika itu Nabi mengirimkan surat kepada Heraklius, itu ditaklukkan di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini pesan dakwah yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, korespondensi Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa, ya, ya, tekad kuat, obsesi Nabi Muhammad SAW adalah dakwah yang seluas-luasnya.
Bagaimana menyebarkan ya Islam seluas-luasnya, mengajak orang, menyelamatkan mereka dari ancaman-ancaman diseret ke api neraka menuju ke alam surga, ya, ke alam surga yang sangat-sangat indah. Dan itu perlu usaha keras. Ya, para sahabat yang mengirimkan surat ini bukan misi yang sembarangan. Ini misi yang sangat sulit. Ya, sangat beresiko. Tapi itu ditempuh ya demi menjalankan misi yang sama, yaitu dakwah ilallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bisa ceritakan, yaitu tentang murasalah ataupun koresponden Nabi Muhammad SAW kepada kekaisaran ataupun juga kekuasaan-kekuasaan di luar Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.